Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut. Wa ilaikal masir. أمسينا على فتاة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab yang baru, Babul Afwi wal I'rad 'anil Jahilin. Bab yang menjelaskan tentang betapa pentingnya memberi maaf atau sikap pemaaf dan menolak dengan cara yang baik terhadap orang-orang yang jahil. Untuk menghadapi, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Seperti biasa, Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebelum membawakan hadis-hadis Nabi, beliau membawakan beberapa ayat untuk memberikan muqaddimah pada pembahasan yang dimaksud. Yang pertama terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya adalah, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Hadhihi al-ayah 'azimatun jiddan. Jadi ayat ini sangat luar biasa. Ayatnya pendek tapi bisa mengantarkan para pembacanya, orang-orang yang memahaminya, itu memiliki sifat al-afu, yaitu memberi maaf. Karena sifat al-afu ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat bulan Ramadan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, madza aqul? Atau madza ad'u? Apa doa yang paling afdal kalau saya menemukan malam Lailatul Qadar atau berada di malam-malam Lailatul Qadar?" Beliau mengatakan, "Quli, berdoalah atau katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun, sungguhnya Engkau ya Allah yang Maha Pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan suka kepada orang yang memberi maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Ini doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Aisyah
istri beliau dan kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca doa itu, khususnya adalah pada saat kita berada di malam-malam Lailatul Qadar, itu 10 terakhir di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ayat yang sedang kita bahas ini adalah sangat luar biasa. Apabila kita memahaminya, maka kita pun akan memiliki sifat pemaaf dalam kehidupan ini. Tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung, dan selalu mengedepankan al-afu, mengedepankan maaf. Pada bab sebelumnya juga sudah pernah kita baca sebuah ayat di dalam surah Ali Imran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang pada saat akan marah tetapi mampu menahan amarahnya, bahkan memaafkan manusia dan berbuat baik kepada orang yang membuat dia marah. Kemudian yang kedua, pada ayat ini dikatakan lagi wa'mur bil 'urfi. Hendaklah kita semuanya senantiasa menyuruh kepada orang lain untuk berbuat baik. Sebelum orang lain, yang kita perhatikan adalah usratuna, ahluna, keluarga kita, ahlikum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Yang pertama kali kita perhatikan adalah keluarga. Suruh mereka untuk berbuat baik, suruh mereka mengerjakan sholat, telponi mereka yang sudah berada di luar rumah kita, supaya mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Ingatkan anak-anak kita, ingatkan saudara-saudara kita yang mungkin kehidupannya sudah ya boleh dikatakan mapan, supaya ingat dengan kewajiban-kewajiban dalam hartanya terhadap orang lain. Suruh keluarga kita berbuat baik, anak-anak kita ya. Baru kemudian kepada orang lain. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sekiranya ada orang-orang yang menentang, mungkin orang-orang yang tidak berpengetahuan, jangan pedulikan mereka. Jangan pedulikan mereka. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kasih sayangnya adalah mereka yang wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh menegurnya, kemudian mengajak bicara kepadanya, dia mengatakan salama, selamat atas kamu. Dia tidak langsung marah dan temperamen ini. Nah, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i dalam kitabnya. Kemudian ayat yang kedua terdapat dalam surah Hijr, Al-Hijr, ayat 85. Surah Al-Hijr ini setelah surah Ibrahim, surah yang ke-15. Jadi ayatnya yang ke-85. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman-Nya. Ini potongan dari ayat fasfahis safhal jamil. Fasfahis safhal jamil. Yang ayatnya lengkapnya bunyi adalah wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa innas sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil. Yang artinya adalah, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran, dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Kita disuruh memaafkan. Tidak ada ucapan yang paling mulia adalah kecuali ucapan maaf, atau memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini? Karena ini penting supaya nanti di akhirat urusannya enggak lama. Insyaallah taala urusan dengan Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dengan manusia, hisabnya dengan manusia nanti.
Boleh jadi orang yang kita tidak maafkan itu adalah saudara kita, dia satu rumah dengan kita, atau mungkin tetangga kita, atau sahabat karib kita, atau juga orang lain yang mungkin pernah ada masalah dengan kita, kemudian kita belum sempat meminta maaf kepadanya, atau dia juga belum sempat minta maaf kepada kita. Ini kan urusannya panjang lah. Begitu selesai urusan dengan Allah, ada orang-orang yang datang, ya Rabb, wahai Tuhan. Mereka mau kemana? Mereka mau menuju surga. Wahai Tuhan, saya hari ini menuntut balas. Kenapa? Dia telah menzolimi saya di dunia. Bagaimana dia menzolimi kamu? Dia selalu menghina saya. Dia selalu menyakiti hati saya. Bahkan menyiksa saya. Dan mengambil hak-hak saya. Saya hari ini menuntut keadilan-Mu ya Allah. Kemudian orang itu pun diambil kebaikan-kebaikannya. Setelah kebaikannya habis, dosa orang-orang yang dizolimi tadi diambil, diberikan kepada orang yang menzolimi tadi, dan orang tersebut dibawa ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang muflis, orang yang tailib, orang yang rugi? Sahabat bertanya, mengatakan, al muflisu fina ma la dirham wala mata. Orang yang rugi di antara kita adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya uang, wala mata, enggak punya harta. Rasulullah mengatakan, lah, bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu min ummati, orang yang rugi dari kalangan umatku adalah alladzi ya'ti bi sholatin wa shaumin wa zakatin, orang yang datang membawa pahala salat, kemudian datang membawa pahala puasa, datang membawa pahala zakat, walakin qad syatama hadza, akan tetapi dia selalu mencela saudaranya ini. Wa akala mala hadza, dan selalu memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Wa daraba hadza, dan suka main tangan, suka memukul. Mentang-mentang dia berkuasa, dia pukul orang lain. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan menjadi orang yang rugi. Sekalipun dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, tetapi tidak memperdulikan hubungan sesama manusia, termasuk orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ayat-ayat yang kita baca adalah tidak hanya sekedar kita pahami, tapi kita mengamalkan dalam kehidupan ini. Fasfahis safhal jamil, berilah maaf. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk selalu memberi maaf dengan cara yang baik. Fasfahis safhal jamil, berilah maaf dengan cara yang baik. Ayat yang berikutnya terdapat dalam surah An-Nur, ya, ayat 22. Pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan kepada kita semuanya untuk senantiasa kita ini menjadi pemaaf, ya. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum. Nah, ayat ini adalah sebenarnya merupakan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu terjadi sebuah fitnah yang menimpa keluarga Nabi. Kisahnya sangat terkenal sekali, yang disebut dengan hadisatul ifki, kisah kebohongan. Saat itu ketika terjadi peperangan, Aisyah radhiyallahu anha wa dhaha ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pulang, karena sudah
menjelang maghrib, hampir-hampir malam. Tentara pun mulai bergerak menuju ke Madinah, bergegas. Tetapi pada saat itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha sedang buang hajat. Nah, ketika kembali dia lihat tentaranya sudah tidak ada lagi. Jadi pasukan ini sudah kembali ke Madinah. Sementara pada saat itu dia kehilangan kalungnya. Jadi kalungnya hilang. Ya, karena sudah gelap gulita, dia tetap mencari, nggak ketemu. Akhirnya dia sendiri duduk di samping ontanya. Nah, kemudian ada seorang sahabat datang. Di sahabat inilah ditempatkan oleh Nabi untuk mengawal pasukan yang paling terakhir. Jadi Rasulullah SAW biasa menempatkan sahabat-sahabat di depan ini, sahabat-sahabat sapu ranjau, sahabat-sahabat para pemberani. Di belakang juga ada sahabat-sahabat yang berani-berani. Itu luar biasa untuk menjaga tentara. Jadi mereka yang ditempatkan di depan dan di belakang memiliki kelebihan luar biasa. Nah, yang di belakang ini adalah tugasnya barangkali ada tentara-tentara yang tidak kuat, mereka lah yang menolong. Nah, sahabat ini melihat seorang wanita pada saat itu menangis. Dia mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, ini adalah istri Nabi. Karena pada saat itu belum turun ayat hijab ya. Belum turun ayat yang berkenaan dengan masalah cadar. Nah, sehingga sahabat ini mengenali, ini istri Nabi. Kemudian sahabat ini memerintahkan kepada Aisyah untuk naik ke ontanya. Yang ontanya adalah menggunakan, ya sebagaimana sekarang biasanya para wanita kalau dulu naik onta itu ditutupin. Kemudian sahabat inilah yang memegang kekang ontanya. Dituntun sampai memasuki kota Madinah. Nah, sampai di kota Madinah sudah subuh ya. Sudah selesai subuh. Kan sudah kelihatan sekali kalau subuh sudah terlihat. Jadi cahaya matahari sudah mulai nampak, sudah mulai kekuning-kuningan langit di sebelah timur. Apalagi di Jazirah Arab, kalau musim panas awan tidak terlihat. Kok yang pertama kali ya? Kebetulan yang pertama kali menemukan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita menyebutkan Abdullah, sebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Ini qori'nya Rasulullah. Tapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini Rasul Munafikin. Kepalanya orang munafik pada saat itu. Presidennya orang munafik di zaman Nabi. Ketika itu dia melihat, wah, ini berita bagus ini. Gosip bagus ini. Disebarkanlah bahwa istri Nabi berjalan dengan seorang sahabat berdua masuk kota Madinah. Wah, tersebar kemana-mana, berita tersebar kemana-mana. Intinya pemberitaan ini adalah pemberitaan yang isinya jelek semuanya. Tersebarlah gosip di mana-mana. Nah, ketika gosip ini tersebar di mana-mana, Abu Bakar As-Siddiq pun marah dengan seorang yang selalu dibantunya, yaitu Mastah ya, Mastah namanya. Selalu dibantu dalam apa namanya, dibantu sembakonya gitu ya. Dia turut menyebarkan fitnah ini. Yang namanya ini kan istri seorang pembesar ya. Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi, keluarga Nabi tidak sepi dari gosip. Digosipin, apalagi zaman sekarang ya. Gosip di mana-mana. Nabi ketika itu diam, tidak memberikan jawaban. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun marah kepada Mastah tadi. Dia berjanji, wallahi saya tidak akan berikan lagi dia bantuan, karena dia turut menyebarkan fitnah. Bayangkan, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, pilihan Allah dia.
kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah satu-satunya istri Nabi yang perawan. Dinikahi masih kecil. Sekarang diisukan bahwa dia telah berbuat syirk dengan seorang dari sahabat Nabi SAW. Siapa yang tidak mangkel pada saat itu? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban luar biasa. Dan ini mungkin yang perlu kita gali hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah An-Nur ayat 11 ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ini untuk menyikapi fitnah yang menimpa kepada kita, kepada keluarga kita. Ayat 11 ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu. Dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu. Bahkan itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Di sini diberikan penjelasan berita bohong ini mengenai istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummul Mukminin, setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah. Peperangan itu diikuti kaum munafik dan turut pula Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau yang disebut dengan Qur'ah. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti pada satu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya dari ontanya ya, di atas onta untuk suatu keperluan. Kemudian kembali, tiba-tiba dia merasa kalungnya tidak ada ya. Jadi kalungnya ketika itu hilang. Lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa Aisyah radhiyallahu anha masih ada di atas ontanya. Setelah Aisyah radhiyallahu anha mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya kembali. Kebetulan lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Safwan ibnu Mu'attal. Ditemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istri Rasul. Aisyah terbangun, lalu dia dipersilakan oleh Safwan mengendarai ontanya. Safwan berjalan menuntun onta sampai mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka itu adalah kemudian membicarakannya. Nah, menurut pendapat masing-masing mulailah timbul desas-desus, kemudian kaum munafik membesar-besarkannya, dan maka fitnah atas Aisyah itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa Aisyah difitnah. Tapi ayat ini mengatakan bahwa jangan kalian mudah dia mengkanter fitnah yang terjadi, bahwa yang menyebarkan fitnah adalah dari golongan kamu, ya orang-orang Islam juga. Tapi jangan dianggap itu adalah buruk, bahkan itulah baik bagi kamu. Ini baik luar biasa ya. Jadi fitnah-fitnah yang menimpa kita itu belum tentu adalah fitnah yang jelek, tapi itu adalah fitnah yang baik. Ini sangat luar biasa. Akibatnya apa? Nah, ayat yang ada kaitannya dengan masalah ini adalah ayat yang ke-22 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu
أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Justru yang mendapat teguran di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq pada ayat ini. Allah menegur Abu Bakar As-Siddiq karena ketika itu dia bersumpah bahwa tidak akan memberikan lagi bantuan kepada kerabatnya yang ikut menyebarkan fitnah. Yang menyebarkan fitnah tidak ditegur di sini, tapi justru Abu Bakar As-Siddiq yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sayang sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq, sangat luar biasa sekali. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya adalah maafkan mereka. Jangan karena disebarkan fitnah itu kemudian kamu menghentikan bantuanmu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sudah menilai itulah perbuatan yang baik. Kenapa kamu harus menghentikan bantuan itu? Maafkan dia. Disuruh memaafkan orang yang menyebarkan fitnah. Ini luar biasa sekali. Artinya yang menyebarkan fitnah ini adalah mereka orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, pada ayat yang sebelumnya kan kita disuruh jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ini sangat luar biasa sekali. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita tidak ceroboh di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, berbagai macam isu yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa diri kita. Demikian juga yang menimpa saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya. Ayat dalam surah Al-Imran yang sudah kita baca tadi, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan tempat atau derajat yang tinggi di dalam surga bagi mereka-mereka yang selalu memaafkan manusia dan berbuat baik kepada mereka. Satu lagi ayatnya dalam surah Asy-Syura ayat 43, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Surah Asy-Syura ini sangat luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka-mereka yang selalu sabar dan selalu memaafkan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna dzalika min azmil umur." Ini adalah termasuk perkara yang sangat luar biasa sekali. Yang sangat luar biasa sekali mereka mampu berbuat baik dan memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini muqaddimah dari bab yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang hadis. Hadisnya sangat panjang ya. Ini kisahnya sangat menarik sekali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak mendapatkan tempat di Mekah, berdakwah di Mekah, diusir oleh orang-orang Mekah, kemudian beliau pergi ke Taif, kemudian di Taif justru mendapatkan perlakuan yang lebih kasar dari penduduk Mekah. Untuk lebih lengkapnya insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Silakan barangkali ada yang ingin menambah atau bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini yang ditanya jarak ya. Kurun waktu antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad ya. Ini harus membaca sejarah dulu. Nabi Yusuf ini keturunan siapa? Hah? Nabi Yakub. Dulu mana Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Hah?
Dulu mana Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Nah, Nabi Yusuf keturunan Nabi siapa? Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub siapa? Nabi Ishak. Bapaknya Nabi Ishak siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf ini termasuk di antara salah satu dari 12 suku dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah kemudian nanti setelah itu Nabi Yusuf, kemudian ada nabi-nabi yang lain, sangat jauh jaraknya ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kan di akhir zaman. Kalau ditanyakan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad baru bisa saya jawab. Jaraknya 571 tahun antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Isa dengan Musa? Dulu mana Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman? Dulu Nabi Sulaiman ya? Baca di mana Pak? Jauh antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Musa, jauh. Jauh. Nabi Musa sudah meninggal dunia sekian ratus tahun, baru muncul Nabi Daud, setelah itu Nabi Sulaiman ya. Sini. Jadi yang semasa dengan Nabi Isa adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Zakaria ini punya putra namanya Yahya. Ini baru semasa dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa alaihissalam nggak ada Nabi lagi. Kemudian tahun 571 Masehi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kepingin tahu jarak Nabi Yusuf kepada sampai Nabi Muhammad, silakan dibaca sejarah para nabi. Saya nggak kurang memperhatikan berapa lama jaraknya. Baik. Yang lain silakan. Terus iya. Yang pertama tadi dalam surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir. Kadang-kadang saya baca juga dalam sholat. Yang kedua adalah surah Al-Mu'minun 4 ayat terakhir. Jadi 3 ayat terakhir di dalam surah Al-Hasyr disebutkan dalam sebuah hadis. Siapa yang membaca 3 ayat terakhir di siang hari, maka akan datang ribuan malaikat ya,
dan akan menjaganya dari gangguan setan sampai sore hari. Kalau ditakdirkan dia meninggal pada hari itu, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian juga kalau dibaca di malam hari, malaikat-malaikat akan datang, demikian juga akan diberikan penjagaan dari gangguan setan sampai pagi hari. Kalau ditakdirkan meninggal pada malam hari itu, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Begitu disebutkan dalam sebuah hadis, hadza hadisun hasan. Hadisnya adalah derajatnya hasan. Yang kedua, surah Al-Mu'minun. 4 ayat terakhir ini tidak pernah dilepaskan oleh Nabi. Pagi dan sore beliau membaca. Ini salah satu ayat, 4 ayat ini adalah sebagai penangkal sihir. Ini penangkal sihir. Coba ketika ada orang-orang yang terjadi kesurupan, bacakan ayat ini. Kalau tidak bereaksi dia, kalau tidak pergi, sangat luar biasa berarti. Takut. Setan-setan itu kalau dibacakan ayat ini, teruskan saja membacanya pagi dan sore. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu ila rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Baca terus ini sebagai penjagaan dari orang-orang ingin berbuat jahat. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang datang siapa? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ayat ini selalu dibaca Nabi pagi dan sore hari, tidak pernah dilepaskan. Nah, kita hendaklah mengamalkan atau membaca ayat ini. Kemudian apa yang kejadian yang dialami oleh bapak kita ini adalah ya wallahu ta'ala alam. Jadi mungkin pada saat dibacakan ayat-ayat apa hasibtum annama khalaqnakum abatha, mungkin ada orang-orang ingin mengganggu, wallahu ta'ala alam. Kemudian datanglah para malaikat-malaikat untuk menjaganya gitu. Yang jelas ketika seorang selalu mengamalkan al-ma'surat ini adalah doa-doa dari Al-Qur'an yang diajarkan Nabi dan doa-doa dari Nabi sendiri yang dibaca setiap pagi dan sore. Tadi kan barusan salah satunya saya baca ketika muqaddimah, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir kalau sore. Kalau pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ini baca sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Kalau kita membaca ini, insyaallah taala kita akan dijaga dari gangguan setan dan dari gangguan orang-orang yang ingin berbuat jahat ya. Dan rahasianya sangat banyak sekali disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini termasuk ayat-ayat penjagaan dari gangguan. Baik. Cukup insyaallah ya. Mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang punya pertanyaan nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.